Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Tarisa. Terima kasih Pak. Gimana kabarnya Mbak Tarisa? Alhamdulillah baik Pak. Keperluannya apa ya Mbak Tarisa kesini? Jadi gini Pak, saya mau bercerita aja sih Pak sama Bapak. Barangkali saya bisa nemuin solusi gitu ya. Jadi intinya Mbak Tarisa kesini itu ingin konseling. Iya Pak. Udah pernah konseling apa belum? Belum pernah Pak, baru pertama kali ini. Jadi bisa dijelaskan ya Mbak ya. Konseling itu proses pemberi bantuan antara konselor dan konseli Iya. Untuk menggali masalahnya. Jadi di sini saya itu hanya sebagai fasilitator saja Mbak ya. Konseling ini mempunyai waktu kiraan 30 menit sampai 40 menit Mbak ya. Jadi konseling ini ada 3 asas juga, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi asas kesukarelaan di mana Mbak Tarisa bisa menjelaskan secara sukarela gitu ya. Dan asas terbuka. Asas terbuka itu di mana Mbak Tarisa ingin menceritakan tanpa paksaan. Dan asas kebiasaan yang dimana Mbak Tarisa menceritakan masalahnya yang diketahui antara dua orang, konselor dan konseli. Boleh diceritakan masalahnya Mbak Tarisa? Jadi gini Pak, di semester ini tuh saya sedikit meragukan dengan kemampuan saya dengan mata kuliah di semester ini, karena di sisi lain saya sambil kerja, terus di sisi lain juga waktu mata kuliahnya itu kurang produktif, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kayak saya juga mulai kebingungan, terus saya takut gitu loh Pak, misalkan UAS, saya takut kalau saya belum bisa apa-apa nanti UAS saya gimana. Saya bingung gimana saya, karena saya udah terlalu ketinggalan jauh sama teman-teman yang lainnya. Terus Mbak Tarisa merasa bingung itu gimana? Bingung di ini sih Pak, materinya di salah satu matkul di semester ini. Mungkin Mbak Tarisa kurang menyukainya gitu. Bukan kurang menyukainya Pak, tapi kurang paham. Kurang paham. Karena memang mungkin dari saya sendiri juga kurang fokus untuk belajar di semester ini. Terus apakah Mbak Tarisa matkul selainnya itu apakah kayak gitu juga? Iya sih Pak. Iya. Jadi rata-rata di semua matkul di semester ini saya merasa saya ada ketertinggalan dari teman-teman yang lain. Oh jadi gitu ya Mbak Tarisa ya. Mbak Tarisa merasa kurang paham mata kuliah semester 5 ini. Tapi sebelumnya Mbak Tarisa apakah kayak gini juga? Enggak sih Pak, kalau di semester kemarin saya lebih baik daripada semester ini saya rasa. Terus apa sih yang Mbak Tarisa rasakan? Kenapa kok bisa malas di semester ini? Karena yang pertama kayaknya sih dari manajemen waktu saya sih Pak, kurang bisa mengatur waktu saya dan bekerja, terus dengan kuliah saya kurang bisa menambah waktu untuk saya belajar lagi gitu Pak, nggak kayak semester sebelumnya. Berarti Mbak Tarisa semester ini apakah ada penurunan apa gimana? Iya, Penurunan. saya rasa ada penurunan dalam pemahaman dari segi pemahaman saya. Terakhir kali Mbak Tarisa merasa paham dengan mata kuliahnya itu kan? Ya, tadi saya merasa paham itu di semester 4. Semester 4. Apakah Mbak Tarisa itu masih kerja? Iya, itu ya. Terus apakah Mbak Tarisa sekarang rasakan kenapa kok Mbak Tarisa begitu kurang paham sekarang? Iya Pak, saya rasa ada dampak buruknya. Karena kan kalau ditanyain saya juga bingung berjawab apa, ditanya dosennya gitu Pak.
Terus dampaknya Mbak Tarisa itu gimana? Jadi saya jadi kurang percaya diri kalau bertemu dengan teman-teman. Terus kalau tentang presentasi atau dan lain sebagainya itu jadinya saya minder gitu loh Pak, karena saya kurangnya pemahaman saya atas matkul itu. Terus juga gara-gara saya sendiri sih yang kurang mengasah diri untuk belajar lagi. Jadi Mbak Tarisa itu harus memaksa saya biar apa itu paham gitu. Iya, saya harus memaksakan diri terlebih dahulu agar saya bisa dipahami. Apakah Mbak Tarisa merasa berat di semester ini? Saya rasa lebih berat semester ini daripada sebelumnya, karena memang tugasnya jelasnya lebih banyak di semester ini ya Pak daripada semester sebelumnya. Dengan padatnya jam kerja saya, terus kadang juga jam kuliah yang tidak menentu kapannya, jadi kayak bingung gitu loh Pak masa waktunya, terus kayak Jadi susah konsentrasinya gitu ya? Konsentrasi saya juga bingung, susah. Jadi dari skala 1 sampai 10 menurut Mbak Tarisa pilih skala yang mana? Maksudnya Pak, yang saya rasakan saat ini? Iya, yang Mbak Tarisa rasakan. Berada di skala 8. Kurang paham banget berarti. Iya Pak. Alasannya kenapa Mbak Tarisa merasa berada di skala 8? Karena saya merasa saya kurang paham banget dan tertinggal banget gitu loh Pak dari teman-teman saya yang lainnya. Jadi saya merasa semester ini tuh saya kurang mampu sekali dalam menguasai materi yang ada. Menurut Mbak Tarisa sekarang mana solusinya? Mungkin kalau menurut saya sih Pak, kalau saya sudah tertinggal seperti ini ya saya cuma bisa mengejarnya lewat dari pinjam dari catatan teman-teman, atau saya belajar dari media sosial untuk menambah wawasan saya lagi gitu Pak. Apakah itu Mbak Tarisa perlu paksaan atau enggak? Seharusnya saya bisa sadar waktu aja sih Pak untuk diri saya sendiri. Perlu kebiasaan gitu ya? Gitu, Pak. Selanjutnya apa yang Mbak Tarisa inginkan? Saya mungkin ingin lebih bisa fokus lagi Pak ke materi yang memang ingin saya kuasai dan mengejar keterlambatan saya dan teman-teman, dan melakukan rencana apa yang saya ucapkan tadi. Oh gitu ya. Menurut Mbak Tarisa gimana gitu? Menurut saya sih Pak, mungkin saya bisa memulai belajar lagi materi mana yang saya kurang paham, materi mana yang perlu saya kejar. Jadi Mbak Tarisa ingin mengejar ketertinggalan dengan teman-temannya. Iya Pak. Jadi Mbak Tarisa ingin fokus, ingin memahami, jadi ingin lebih giat lagi gitu ya. Iya Pak. Terus Mbak Tarisa mulai dari kapan? Mungkin bisa mulai dari hari ini Pak, setelah COVID ini. Terus langkah-langkah Mbak Tarisa gimana? Ya saya mungkin baca-baca dari catatan yang saya dapat dari teman-teman yang sebelumnya. Terus saya kan memang anaknya lebih paham kalau dijelaskan dari suara ya Pak, jadi audio lah. Jadi mungkin saya lebih banyak belajar dari YouTube, Sosial media gitu ya. terus mungkin saya bisa menerapkan itu secara konsisten saat belajar saya, waktu belajar saya kapan, harinya kapan, terus berapa jam, mungkin saya bisa mengatur seperti itu. Di sini saya punya kantong ajaib yang bisa mewujudkan keinginan Mbak Tarisa. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, Mbak Tarisa bisa memutar waktu dan bisa merubah yang Mbak Tarisa inginkan. Yang kedua, Mbak Tarisa ingin merubahnya, ingin belajar lebih lagi dan memahami lagi. Terus Mbak Tarisa pilih yang mana?
Mungkin saya akan pilih yang kedua sih Pak. Saya akan lebih belajar lagi, lebih giat lagi, tetap melanjutkan yang memang sudah terjadi saat ini dan lebih fokus lagi. Oke, bagus sekali Mbak Tarisa. Apa yang direncanakan Mbak Tarisa semoga sesuai apa yang diinginkan Mbak Tarisa. Oke, kalau gitu menurut Mbak Tarisa, menurut perasaan Mbak Tarisa pilih skala mana? Skala 1 sampai 10. Untuk keadaan saya saat ini Pak, Iya. mungkin sekarang sudah berada di skala 6. Berarti sudah lebih baik dari sebelumnya ya Mbak Tarisa. Iya Pak, karena saya sekarang sudah bisa lebih berpikir lagi apa yang saya harus rubah untuk ke depan. Oke, dari konseling ini apa yang Mbak Tarisa dapatkan? Saya bisa lebih paham lagi kesalahan saya sebelumnya Pak. Saya bisa lebih mengerti diri saya sendiri lagi. Selanjutnya apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki diri saya. Terus saya bisa mempersiapkan lebih baik lagi untuk persiapan UAS nanti Pak. Alhamdulillah kalau Mbak Tarisa lebih baik seperti itu. Terus apakah Mbak Tarisa ada yang ditanyakan lagi? Sudah sih Pak, saya rasa sudah cukup. Mungkin bisa kita akhiri dari sesi konseling ini. Iya Pak. Kalau begitu terima kasih ya Pak atas bantuannya kepada saya. Saya mohon pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.